Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 19 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Malas dan Menipu. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaling? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dan berubah sebuah kehidupan jikalau ada dosa-dosa kemalasan yang berdampak kepada dosa penipuan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Dosa malas dan dosa menipu. Bagian firman Tuhan yang kita pelajari tadi dalam Amsal pasal ke-6 ayat ke-6 sampai dengan ke-11 sangat memberikan penjelasan tentang siapa itu yang namanya orang-orang malas. Firman Tuhan jelas menegur tentang dosa kemalasan. Karena dosa kemalasan adalah dosa hidup yang tidak bertanggung jawab, hidup yang tidak melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Dan setiap dosa kemalasan akan berdampak kepada timbulnya dosa-dosa lain, yaitu dosa suka berbohong dan kemudian timbul dosa menipu. Dan ada kemudian dosa-dosa yang lain yang diikut sertakan di dalamnya. Bahkan bisa kemudian di dalam dosa melakukan pembunuhan, pemerasan, perampasan, termasuk begal. Kita tahu dengan jelas memang bahwa kemiskinan bukanlah sebuah pilihan hidup. Kita tahu dengan jelas bahwa kemiskinan bisa disebabkan oleh karena faktor bencana alam, faktor kekeringan, faktor juga kemudian kehidupan masyarakat yang keras, faktor dari korban orang-orang lain yang melakukan pemerasan. Dia sudah rajin tapi kemudian timbul dalam dirinya sebuah musibah menjadi masuk dalam kategori kemiskinan. Tetapi kita tahu dengan jelas kalau kita melihat bahwa orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang rajin, maka selalu ada pintu yang terbuka. Apalagi kalau Tuhan menolong kita, kita bersandar setelah berusaha. Tidak ada pintu yang tertutup bagi orang yang mau berusaha. Kita tahu dengan jelas ada sebuah kalimat bahwa kita terlahir dari keluarga miskin, bukanlah pilihan kita. Tapi kalau hidup kita terus-menerus miskin, jangan-jangan itu adalah pilihan dan keputusan sikap hidup, yaitu karena malas dan tidak mau berjuang. Firman Tuhan dengan jelas mencatat dalam kitab Amsal satu bagian dosa tentang malas. Firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Apa yang dikatakan di sini? Biarpun tidak ada pemimpinnya dan pengaturnya dan penguasanya. Artinya, orang yang kemudian mau berjuang rajin seperti semut, tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya. Dia akan melakukan bagiannya. Dia akan lakukan tugasnya. Ada orang yang saya udah melamar kerja kemana-mana, kemudian karena tidak mendapat pekerjaan lalu tidur di rumah. Bekerja itu tanpa harus kemudian masuk ke dalam pekerjaan, lalu masuk ke dalam proyek tertentu. Kita bisa bekerja dengan usaha sendiri. Bisa menawarkan jasa, bisa berjual makanan, bisa berjual pakaian, bisa membantu orang lain tanpa pamrih. Tidak perlu menyebutkan katakanlah harus mendapatkan upah tertentu. Di dalam relasi sosial tentu ada hubungan timbal balik. Kalau kita membantu orang, orang pun akan memikirkan setelah dibantu, dia mendapatkan manfaat dari bantuan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan. Maka dia juga akan memikirkan balasan apa yang akan dilakukan. Sekalipun memang ada saja orang yang tidak tahu diri setelah dibantu. Tapi banyak orang justru dibantu, dia memikirkan bagaimana mengembalikan bantuannya lebih banyak daripada yang diberikan oleh orang yang bersangkutan. Sehingga berbicara tentang iman juga berbicara tentang setiap usaha yang kita lakukan selalu akan mendapatkan hasil di dalam prosesnya, sekalipun mungkin tidak tiba-tiba langsung mendapatkan. Firman Tuhan berkata, sekalipun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan kemudian penguasanya, ia berjuang. Ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen.
Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila manakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini gambaran dengan tidur adalah gambaran yang paling tepat dan cocok orang yang tidak mau berusaha. Yang dikatakan melipat tangan. Kalau melipat tangan bagaimana bisa bekerja? Kalau tidur bagaimana bisa bekerja? Dan selalu berkata sebentar lagi, sebentar lagi. Ayat 11 berkata, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalau tidak berusaha tidak mendapatkan hasil. Kalau tidak mendapatkan hasil, perut itu lapar, mulut itu haus, kebutuhan tetap berjalan, tapi tidak mau bekerja. Maka cara yang dilakukan adalah kemudian berbohong, lalu kemudian menipu. Karena cara itu yang paling gampang untuk orang-orang malas. Cara tersebutlah yang paling minim untuk melakukan usaha, melakukan bagian tanggung jawabnya, tanpa kemudian berkeringat, tanpa kemudian berjerih payah, karena malas, dekat dengan dosa untuk berbohong dan menipu orang lain. Di dalam posisi ini sahabat seperjalanan, melatih orang untuk berjuang dan bertanggung jawab di atas hidupnya adalah bagian daripada sebuah perintah Tuhan. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa itu untuk bekerja. Kuasailah bumi, memberi nama. Yang namanya menguasai bumi artinya diperintah untuk mengelola. Ada sebuah pekerjaan setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Ada perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Dia kemudian duduk diam dan tidak berusaha. Pekerjaan yang harus dilakukannya oleh Adam dan Hawa, mengusahakan taman Eden, maka proses itu juga harus dilakukannya. Dan kemudian kalaupun Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, tentu mereka karena suami istri Adam dan Hawa, setelah punya anak dia harus berusaha membesarkan anak, membimbing anak, menyusuinya, menjaga semua proses yang ada. Bahwa Tuhan mencipta kepada setiap kita masing-masing menjadi pribadi yang memang bekerja dan berusaha. Tatkala burung diberikan sayap memang untuk terbang. Tatkala kemudian ikan diberikan kemampuan berenang memang untuk berenang. Tatkala manusia diciptakan di dalam segala kelengkapan sebagai gambar dan rupa Allah, maka manusia bekerja lebih hebat daripada binatang-binatang ciptaan lainnya. Karena diberikan kekhususan yang lebih tinggi dari ciptaan lain, maka juga harus punya sebuah upaya berusaha juga lebih tinggi, bekerja lebih keras, berupaya lebih tinggi. Tuhan sudah memberikan kemampuan fisik, kemampuan berpikir, kelengkapan. Maka kita dipanggil tidak menjadi seorang pemalas yang bisa berdampak kemudian menjadi orang yang suka berbohong dan kemudian menjadi orang yang suka menipu. Kita harus memahami, jangan bertindak berlaku malas. Karena Tuhan dipanggil, setelah kita dipanggil mendapatkan berkat Tuhan, kita harus memberkati. Bagaimana cara memberkati kalau orang tersebut malas? Bagaimana cara memberkati kalau orang tersebut tidak berusaha? Ujung-ujungnya dia akan menipu dan akan berbohong. Berhentilah untuk dosa kemalasan, dosa menipu, dosa berbohong. Sebagai anak pinak daripada kemalasan, kita menjadi orang yang terus berjuang menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari untuk kami tidak menjadi pribadi malas, bisa berdampak berbohong dan menipu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah rajin seperti semut. Jangan berbuat dosa malas yang bisa berdampak kepada berbohong dan menipu. Shalom.